Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini Ribut Raharjo, Repurup ada di Kabupaten Magelang. Kita agak keluar dari Jogja, kita ada di Kabupaten Magelang. Dan saya tengah duduk di Taman Asri Rumah Dinas Bupati Magelang. Kali ini saya bersama Ibu Kristanti Zainal Arifin, istri Pak Bupati Magelang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang. Sugeng Enjang. Sugeng Ibu, Enjang. kelihatan seger ini, kelihatannya habis olahraga ini. Iya betul, habis yoga. Selain yoga apa Bu? Bersepeda sama berenang. Bersepeda sama berenang. Wah, itu semua yang tidak saya bisa lakukan. Iya, Ibu, kita ngomong soal PKK ya. Iya. Kita ini banyak sering mendengar lah, ibu-ibu PKK dan sebagainya. Sebenarnya apa sih PKK itu? PKK itu adalah gerakan di masyarakat ya, gerakan pemberdayaan gitu, pemberdayaan keluarga untuk kesejahteraan keluarga tujuannya, yang memang secara kelembagaan ini ada Permendagri dan ada Perpres yang mengatur itu gitu, dari tingkat desa, kemudian bahkan dari Dasawisma, kemudian ke dusun, ke desa, sampai ke tingkat tertinggi yaitu tingkat pusat gitu. Jadi kelembagaan sebagai mitra pemerintah yang membantu pemerintah dalam proses-proses pembangunan di masing-masing wilayah. Itu di dalamnya ada siapa saja Ibu di PKK ini? Iya, jadi kalau untuk ketua tim penggerak PKK, jadi memang sudah given ya, ex officio adalah istri dari kepala daerah di masing-masing tingkatan gitu. Kemudian untuk kepengurusannya nanti menjadi dipilih ataupun ditunjuk oleh ketua dalam proses penyusunan kepengurusannya. Tapi PKK kalau ketua adalah mutlak dari istri kepala daerah di masing-masing tingkatan. Iya. Nah, dulu waktu saya kecil gitu kan, waktu saya kecil itu mudah menemukan kalau di taman itu ada tugu 10 program pokok PKK. Sekarang saya sulit menemukan. Mungkin untuk mengingatkan kembali, apa sih sebenarnya 10 program pokok PKK itu, Ibu? Iya, 10 program pokok PKK adalah 10 program yang memang program itu menjadi tujuan bersama gitu ya untuk gerakan PKK di seluruh Indonesia. Justru PKK ini muncul dari awalnya adalah di Kabupaten Magelang, di Salaman waktu itu penggagasnya. Sejarahnya memang di. Iya, jadi di Salaman waktu itu muncul, kemudian terus bergulir gitu, sampai itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai sebuah gerakan yang memang dinaungi oleh regulasi-regulasi yang mengatur gitu. Nah, 10 program inilah yang menjadi tupoksi kami. Semua yang ada penghayatan dan pengamalan Pancasila, ada gotong royong, pangan, sandang, tata laksana rumah tangga, kemudian juga pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Yang itu kita terus sampai ngelotok ya. Kita apa namanya ya? Iya, kita padatkan menjadi 4 pokja, Mas Ribut. 4 pokja. Ya. Pokja 1 ya tadi tentang P4 dan gotong royong, pokja 2 pendidikan keterampilan, termasuk di dalamnya ada literasi, ada tentang pendidikan, PAUD dan sebagainya. Kemudian di Pokja 3 tentang pangan sandang gitu. Kemudian di Pokja 4 kesehatan dan lingkungan hidup. Jadi ini yang menjadi pegangan tim penggerak PKK di semua tingkatan untuk menjalankan proses-proses pembangunan, mensupport atau memberikan dukungan kepada pemerintah di masing-masing tingkatan. Itu tingkatannya kan sampai tadi disebut dari Dasawisma gitu ya, kemudian naik ke mungkin ke desa, dusun, desa gitu. Desa. Gimana Ibu menggerakkan ibu-ibu ini gitu? Ya, memang penggerakan itu kan kita berjenjang ya, gitu. Berjenjang dari tingkat kabupaten, kita berkoordinasi ke bawahnya ke tingkat kecamatan, kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan, di bawahnya ke desa, begitu seterusnya sampai ke tingkat desa. Meskipun tetap ada salah satu program kita di mana kabupaten untuk pembinaan ke desa itu memang tiap tahun kita jadwalkan juga pembinaan yang kita harus turun ke lapangan. Tetapi dalam pembinaan secara kelembagaan yang rutin itu memang berjenjang gitu. Kendalanya selama ini apa? Ketika mungkin ketemu ibu-ibu gitu biasanya atau dicurhati kira-kira gitu ya. Ya dinamika kan luar biasa ya pasti. Ada yang mungkin terkendala mungkin karena ada kesibukan, waktu itu ada kesulitan mencari kader gitu di bawah, mungkin sudah susah nih nyari ibu-ibu untuk diajak
itu mungkin ada yang kesulitan mencari kader, ya karena kesibukan masing-masing gitu. Ada yang mungkin dukungan peran di desa juga sangat harus harus harmonis juga ya dengan kepala desa karena anggaran kan juga dari kepala desa. Nah mungkin pada saat musren mungkin perencanaan masih sebatas fisik nih, pemberdayaannya belum ke dalam ya. Belum ke dalam gitu. Nah itu bagaimana PKK ini bisa berkomunikasi dengan baik gitu sehingga apa yang menjadi program kita ini benar-benar bisa mendukung visi misi dari misalnya kepala desanya. Ini bukan dalam rangka istilahnya kita ngerepotin loh, tapi kita dalam proses membantu pembangunan keluarga. Nah, itu. Ibu, tadi kan sudah ibu-ibu nih. Nah, sekarang kita bicara calon ibu deh. Nah, remaja-remaja putri, anak muda itu yang hari ini mungkin asik pegang handphone kayak saya gitu ya. Terus mungkin main TikTok, mungkin main apa. Itu menurut panjenengan, pandangan panjenengan, remaja-remaja putri sekarang apa sih? Apakah produktif? Ada yang produktif misalnya jualan online misalnya, tapi ada juga yang jadi KOL misalnya, atau pandangan Ibu seperti apa? Dengan perkembangan teknologi ya, yang pasti teknologi ini menjadi dua sisi mata uang ya. Ketika kita bisa memanfaatkan itu dengan baik menjadi sesuatu yang produktif, edukatif, itu akan sangat berdampak positif pasti untuk kita. Tapi ketika itu kita tidak memanfaatkan, justru itu menyita waktu kita, menjadikan kita tidak produktif, itu kan itu akan merugikan kita. Jadi sebetulnya teknologi pun tergantung dari main behind the scene-nya kan? Tergantung kitanya bagaimana membawa itu gitu. Nah salah satu hal sebetulnya yang saya tangkap nih dari teman-teman muda justru potensinya. Kenapa sekarang kami di tim penggerak PKK ini tidak melulu ibu-ibu. Jadi keterlibatan anak-anak muda dalam proses pembangunan ini kan mungkin banyak anak muda yang pintar di desa ataupun mungkin berhasil sukses tetapi kurang untuk memikirkan desanya. Nah ini yang kami ajak ke teman-teman dengan adanya PKK milenial gitu. Saya tuh sempat cek memang di Google gitu, ketik PKK milenial, isinya memang Kabupaten Magelang. Isinya memang ibu. Nah itu bisa cerita dong untuk menginspirasi menginspirasi mungkin PKK di tempat lain gitu ya, untuk menggerakkan anak muda ini seperti apa? Sebetulnya itu salah satu inovasi dari kelembagaan Inovasi itu masih dalam satu rumah tim penggerak PKK Kabupaten Magelang. Hanya di dalam kepengurusan di Pokja-Pokja itu kita libatkan anak-anak muda, anak-anak milenial. Karena sebetulnya keluarga itu kan tidak hanya ayah dan ibu gitu. Ada anak yang mereka akan menjadi orang tua juga. Kemudian sasaran sosialisasi kita juga tidak melulu ibu-ibu. Misalnya di Pokja 1 sosialisasi terkait narkoba taruhlah. Justru anak-anak muda ini kan yang harus dipersiapkan menjadi generasi yang tidak terlibat ke narkoba dan sebagainya. Kemudian berbicara tentang stunting. Stunting ini kan sebetulnya dari proses awal mereka sebelum hamil harus tahu dulu. Ketika mau menikah jangan sampai kekurangan energi kronis. Dengan lingkar lengan sini 23,5. Mulainya sebelum hamil ya. Kalau kita sudah sosialisasinya hanya ke ibu-ibu ya sudah terlambat gitu. Nah, sehingga intervensi-intervensi yang harus diketahui sedini dini dari anak-anak muda sebelum mereka misalnya hamil, ini harus dipersiapkan dari hulu gitu sampai biar hilirnya ini seperti stunting taruhlah bisa ditekan gitu. Makanya kenapa anak-anak muda ini nggak diberdayakan gitu dengan teman-teman. Alhamdulillah ini sudah terbentuk yang tingkat anak-anak muda ya. Dan mau. Itu gampang nggak ngajak mereka? Awalnya mungkin tetap ada ya, tetap ada yang menyambut positif dan mungkin ada yang mungkin kurang respon gitu ya. Kira-kira masih ada ya namanya kendala dan sesuatu yang baru gitu ya. Tetapi insya Allah niat baik itu pasti akan ada jalan. Ya. Betul. Dan alhamdulillah di kecamatan ini sudah aktif. Kemudian di masing-masing kecamatan juga meskipun belum semua kecamatan terbentuk, tetapi sudah membentuk di desa, jadi PKK milenial desa. Dan mereka bisa berinovasi, jadi program PKK tidak hanya gitu-gitu aja loh. Iya. Apalagi di musim pandemi ini, taruhlah di desa Jogonegoro itu di kecamatan Tempuran, anak-anak mudanya pada saat pandemi membuat namanya mereka mengumpulkan anak yang pada nggak sekolah, meskipun dengan protokol, memberikan pembelajaran dari anak-anak mudanya gitu, semacam kelompok belajar. Mereka datang gitu, cuman datangnya anak-anak gitu ya. Anak-anak gitu, terus anak-anak mudanya ngajarin gitu, semacam
les gitu ya, katakan ya. les gitu ya, anak-anak ini les gitu ya. Nah, Ibu, saya kira inovasi yang dilakukan oleh PKK Magelang, Kabupaten Magelang, tentu ini bisa menginspirasi yang lain gitu. Nah, ini kategori milenialnya itu, anak-anak yang dilibatkan usia berapa? Memang ya di usia-usia ya sesuai, kalau milenial itu di kelahiran berapa ya, sesuai milenial gitu ya. Masih misalnya menikah ya menikah muda. Menikah muda ya, masih menikah muda ya. Kemudian biasanya yang sudah mulai terlibat itu di teman-teman di SMA. SMA ya, SMA mulai terlibat SMA, ya. Terus nanti temennya itu hebat loh, mereka mau menggerakkan. Ada nggak misalnya semacam mungkin ini kan pandemi juga sudah mulai landai gitu ya, kemudian pemerintah pun memberi kesempatan warga boleh membuka masker di tempat terbuka, di ruang terbuka gitu ya. Ada nggak rencana misalnya gelar lomba-lomba untuk menyemangati mereka gitu, atau mungkin sudah? Sudah. Oh sudah. Lomba itu sudah. Jadi lombanya kan memang kita per Pokja biasanya. Pokja 1 terkait pola asuh anak dan remaja. Nah, biasanya kan sebelum penilaian lapangan, mereka pengiriman profil dulu. Profil dulu sekarang kan melalui video. Nah, anak-anak muda di sini banyak terlibat. Dan medsos ini semakin bermanfaat aktif, gitu ya, aktif. Dan aktif PKK-nya, PKK yang mungkin sebelumnya saya tidak bisa sampai ngecek gitu ya. Terbantu dengan teman-teman muda yang aktif untuk upload kegiatan ibu-ibunya. Terus ada juga di Tempuran itu juga kecamatan membuat lapak pilar online. Jadi UKM di bawah PKK kayak marketplace gitu ya. Luar biasa sama anak-anak mudanya. Gitu. Luar biasa ya. Saya baru dengar ini masalahnya. Jadi kolaborasi antara yang senior dengan anak-anak muda tadi ya. Nah, Ibu, saya melihat, waduh, sibuknya luar biasa. Gimana Ibu membagi peran itu, kegiatan di luar dengan di keluarga gitu? Seperti apa Ibu membagi peran itu? Apakah juga masih sering ketemu Bapak, diskusi, karena Bapak kan juga sibuk nih? Ya. Atau diskusinya jangan-jangan pakai WA? Kalau Bapak kadang malah nggak sempat buka WA. Jadi kalau diskusi ya langsung, misalnya pas ada saat ketemu kita pasti ada gitu. Dan alhamdulillah Bapak juga mensupport untuk sehingga kami bisa beraktivitas secara luas gitu ya, sehingga pasti manajemen waktu ya Mas. Manajemen waktu dari kita bangun tidur, mau ngapain aja gitu. Termasuk olahraga kan harus disempetin nih. Ini kan udah ngecas energi gitu. Agar sehariannya bisa insya Allah bisa kok nanti dengan kita tetap lancar ya. Nah, lancar. Dukungan pemerintah Kabupaten Magelang terhadap PKK seperti apa? Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Magelang sangat support, karena kita memang APBD juga di cover oleh APBD ya untuk program PKK gitu. Dan kita cukup dengan APBD yang diberikan ini, alhamdulillah sudah cukup memberi ruang untuk kami untuk bisa berkiprah gitu, melaksanakan program-program kami. Artinya memang dukungan, menyadari bahwa ini juga penting sekali untuk kesejahteraan sebagai kepanjangan kepanjangan tangan pemerintah, menjadi mata dan telinganya pemerintah juga. Sebenarnya gitu. begitu ya. Begitu. Artinya memang kompak ya. Iya, alhamdulillah. Dan kemarin juga kita sempat sama Bapeda diajukan menjadi ada salah satu inovasi daerah gitu yang diajukan ke provinsi. Dan alhamdulillah PKK milenial ini menjadi salah satu dari 10 besar inovasi daerah yang diajukan dari Kabupaten Magelang ya. Waduh, selamat Ibu. Ya, terima kasih. Nah, Ibu, ini yang terakhir Ibu. Pesan Ibu untuk para ibu dan calon ibu kaum milenial di Kabupaten Magelang. Monggo. Untuk para ibu di Kabupaten Magelang dan juga mungkin yang pemirsa ya yang menyimak untuk Tribun News ini. Jadi memang sebetulnya dimulai dari keluarga. Pembangunan mental spiritual, pembangunan jasmani rohani, itu peran ibu luar biasa, dan mulailah dari tingkat keluarga gitu. Membuat keluarga kita berkualitas dengan 10 program pokok PKK. 10 program pokok PKK ya. Kita amalkan menjadi pegangan di rumah kita. Sebenarnya 10 program pokok PKK itu sudah semua aspek kehidupan masuk. Komplit ya, sudah di dalamnya komplit ya. Dan untuk anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda perencanaan sangat perlu.
berencana itu keren kalau BKKBN bilang kan. Itu keren, berencana itu keren gitu karena memang tidak ada sesuatu ketika itu tidak direncanakan dengan baik itu menjadi baik gitu di depan. Tetapi kalau kita bisa merencanakan dengan baik, insya Allah paling tidak itu nanti kedepannya akan lebih baik. Perencanaan dalam berkeluarga, perencanaan dalam mungkin mau punya anak berapa atau bagaimana gitu nanti kedepannya. Jadi seperti dan salah satu bagaimana kita bisa merencanakan dengan baik di usia muda istilah dengan sesuatu hal yang positif. Itu akan menjadi bekal untuk anak-anak muda ini untuk memasuki kehidupan selanjutnya, itu menjadi kehidupan yang berkualitas. Jadi menciptakan keluarga juga yang berkualitas gitu. Dimulai dari anak mudanya. Iya. Baik Ibu, Tribuners banyak pesan terutama untuk kaum milenial nih, bagaimana ternyata di Kabupaten Magelang ini ada PKK milenial itu yang semuanya kreatif. Saya kira bisa kita contoh gitu, daerah lain pun jangan segan-segan juga untuk bagaimana belajar ke Kabupaten Magelang. Banyak kan yang datang ke sini untuk belajar PKK milenial ya Bu ya. Dan Kota Magelang sepertinya sekarang juga sudah melibatkan teman-teman. Sudah melibatkan kaum milenial. Kota Magelang sih. Jadi artinya memang ini adalah sesuatu inovasi yang kemudian saya kira akan terus berkembang. Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih Ibu, waktunya luar biasa tempatnya dan hari ini dingin sekali atau karena tamannya yang asri ya, terasa dingin. Baik Tribuners, sampai di sini dulu urep-urup dari Kabupaten Magelang. Saya Ribut Raharjo mengucapkan tetap jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu. Sami-sami, ya tentu dipun Mas Ribut, terima kasih.